lights up after night, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes. Memang harus diakui sih, kalau perjalanan timnas Indonesia untuk mencapai titik seperti sekarang tentu saja nggak bisa dibilang gampang. Maka dari itu wajar jika saat ini banyak yang merasa bangga karena Indonesia udah nggak bisa lagi dianggap sepele di Asia. Semua paham, rintangan terbesar Indonesia untuk masa ini adalah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tergabung di grup C bersama tim-tim langganan Piala Dunia. Tentu saja pada awalnya tak sedikit yang merasa ragu kalau timnas Indonesia bakal bisa bersaing. Akan tetapi mungkin semua lupa kalau timnas Indonesia yang sekarang tentu saja sudah berbeda. Dan bisa dibilang dalam 2 tahun terakhir perkembangan skuad Garuda ini nyata adanya, terutama setelah masuknya para pemain diaspora baru. Terbukti di round 3, Indonesia sekarang ini mampu bersaing dengan duduk di posisi 3 klasmen sementara. Gak cuma itu, secara poin Indonesia menjadi tim ASEAN pertama yang mampu meraih poin tertinggi di round 3, sehingga harusnya Indonesia memang layak disebut sebagai tim terbaik di kawasan ASEAN saat ini. Dan terbaru masuk ke sejumlah pemain keturunan baru berlabel grade A seperti Ole Romeni, Michel Becker, Pascal Struijk hingga Jairo, dan juga pelatih anyar serta 2 asisten dari Belanda membuat Indonesia benar-benar kental dengan sepak bola Eropa. Sebuah hal yang kemudian membuat tim-tim ASEAN macam Thailand dan Vietnam menganggap Indonesia sudah keterlaluan. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Sampai saat ini masih teringat jelas sesaat setelah hasil drawing round 3 keluar. Seketika itu juga banyak yang langsung merasa pesimis terkait nasib timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau nasib Indonesia bakal seperti Thailand dan Vietnam di 2 edisi sebelumnya yang babak belur. Namun setelah melalui pertandingan demi pertandingan, nyatanya semua prediksi itu salah, di mana Indonesia secara mantap mampu meladeni tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Meski sempat terseok-seok, namun kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK pada akhirnya membuat posisi Indonesia kini mantap berada di posisi 3, serta masih berpeluang besar merebut posisi 2 andai mampu meraih hasil maksimal di 4 laga sisa. In the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes. Ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear. Hand in hand we have no fear. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Bahkan kini dengan melihat peluang yang ada, Pak Erik dengan berani mengambil tindakan yang cukup tegas, yakni dengan memecat Sinteyong dan menggantikannya dengan legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert. Masuknya Patrick Kluivert memang cukup mengejutkan banyak pihak. Namun setelah Pak Erik menjelaskan semuanya dalam wawancara eksklusif dengan salah satu TV nasional, sekarang mulai sadar jika apa yang dilakukan oleh Pak Erik semuanya sudah dipikirkan matang-matang dan semua untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan kita sebagai pendukung timnas harus mendukung sepenuhnya kebijakan dari PSSI tersebut. Tapi kalau nggak sesuai target yang diharapkan, nah itu baru kita bisa menilai dan memberikan kritikan yang bisa membangun untuk timnas ke depannya. Dan jangan sampai timnas Indonesia kembali ke masa kelam dengan dikuasai oleh para mafia. To the sea, in the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise. Thailand kecam Indonesia untuk keluar dari ASEAN. Sementara itu, dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, terutama dengan banyaknya pemain-pemain keturunan dari Eropa, ditambah lagi mereka baru saja mendatangkan pelatih dari Belanda, membuat Thailand cukup geram. Bahkan kalau melihat skuad yang ada, Indonesia sudah bukan saatnya lagi berbicara di level ASEAN. Bahkan ada baiknya Indonesia diminta bergabung dengan zona lainnya agar mendapat lawan yang seimbang. Meski begitu, ini masih awal dan kendati di atas kertas Indonesia ini skuad yang mentereng, namun bukan jaminan kalau Indonesia akan semudah itu melibas lawan-lawannya.
Ya, Thailand merasa jengkel sekaligus takjub dengan manuver satset yang dilakukan oleh PSSI. Bayangin aja, dalam waktu sekejap Indonesia bisa diperkuat dengan banyak pemain keturunan. Apalagi jika pemain sekaliber Jerry Dewalt, Pascal Struijk, Michelle Becker, Ian Maatsen, dan juga Mileno Jonathan bisa didatangkan. Wah, gak bisa bayangin skuad apa timnas Indonesia. Feel the sand beneath our toes, ancient secrets every knows, rhythms of the out we hear, hand in hand we have no fear. Ya Habibi, come with me, across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in Target paling realistis timnas Indonesia di round 3. Sementara itu, meski apa yang dicapai timnas Indonesia sejauh ini di round 3, namun tetap saja, Mimin masih menyebut peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia nggak lebih dari 40%. Dan untuk ke round 4, peluangnya adalah 50%. Tentu saja semua itu tergantung dari kedalaman skuad, yang kalau bertambah berarti persentasenya juga nambah. Sedangkan kita semua paham, jika sejauh ini baru ada nama oleh Romeni. Amunisi baru yang 99% sudah fix akan jadi senjata baru timnas Indonesia. Meski begitu, kita harus ingat kalau sebenarnya di atas kertas, komposisi tim ini beneran sangat bisa buat bersaing, terutama di barisan belakang. Masuk ke Kevin Dix dan Max Hilgers jelas memiliki nilai tambah yang mantap. Tapi kembali lagi, kita tetap harus realistis dan gak boleh over kepedean, karena memang target awalnya adalah posisi 3 atau 4. Tapi dengan masuknya juru taktik asal Belanda seperti Alex Pastoor membuat kita cukup yakin bisa amankan 9 poin dari 4 pertandingan sisa babak round 3 ini. where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes, love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Park Hang-seo, standar Indonesia sudah jauh dari tim ASEAN. Hearts are gently led. Di sisi lain, menanggapi hal tersebut, mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo menegaskan kalau tak sepantasnya media-media di Vietnam terus menjelekkan dan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Sinteyong telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain dengan adanya pemain diaspora, Indonesia dinilai juga cukup bagus dalam mengembangkan pemain muda. Ya, pada intinya, Park Hang-seo meminta orang-orang Vietnam berhenti jumawa, karena faktanya Indonesia sudah jauh lebih berkembang, dan itu berbanding terbalik dengan Vietnam yang generasinya seolah stuck di situ-situ saja, sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan dirinya untuk mundur. Dan salah satu bukti terkuat tentu saja ketika timnas utama Vietnam benar-benar kesulitan ketika melawan anak-anak muda U22 Indonesia di PAFF 2024. Atas dasar itulah pelan-pelan Park mulai memahami maksud dan rencana berjangka yang dilakukan Coach Shin, meskipun sejauh ini masih ada banyak pihak yang berusaha menyudutkannya. Meski begitu, untuk saat ini Park menjadi orang yang akhirnya turut bangga melihat perkembangan Indonesia, dan ia juga bangga kepada Sinteyong yang dengan sabar mampu mengatasi segala tekanan yang ada. Pelatih Shin mampu, dan ini telah dibuktikan di masa lalu. Dalam 2 tahun terakhir, Shin juga telah membawa Indonesia menuju perkembangan yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dengan hasil bagus pelatih Korea di Asia Tenggara, ucap Park Hang-seo dilansir dari Singnews. Apalagi Indonesia kini mendatangkan pelatih dari Eropa dan pemain-pemain grade A baru. Tentunya kekuatan mereka akan semakin bertambah lebih kuat lagi, dan level Indonesia semakin jauh dari tim-tim di ASEAN. Baby, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Dan terlepas dari apapun hasilnya nanti, semoga saja Indonesia tetap bisa amankan peringkat 3 atau 4 di babak round 3. Karena dengan itu, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Dan tentunya Indonesia akan mencetak sejarah baru sebagai tim ASEAN pertama yang bisa mencapai tebalnya dinding dunia. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our
hearts are gently led. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.